Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi an akuna minal jahilin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, eh, kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk kemudian kita bisa belajar lagi atau kembali belajar mata pelajaran sejarah Indonesia. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita yaitu tentang kebijakan pintu terbuka dari tahun 1870 sampai 1900 tentang politik, sosial, ekonomi, imperialisme dan kolonialisme Belanda. Nah, mari kita mulai. Siapkan pikirannya, siapkan catatannya. Mari kita fokus untuk belajar bersama, melanjutkan pembelajaran materi kita tentang kebijakan pintu terbuka yang terjadi pada masa penjajahan kolonial Belanda. Ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim, saya akan mencoba mereview apa yang udah kita pelajari sebelumnya ya, untuk menghangatkan materi sebelum kita lanjut ke bagian berikutnya. Nah, kita masih membahas tentang kebijakan pintu terbuka di tahun 1870 sampai 1900. Pada bagian awal kita sudah membahas definisi kebijakan pintu terbuka ya, yaitu kebijakan ekonomi yang liberal atau liberalisme yang berlandaskan pada ekonomi yang mengedepankan kebebasan, dan sistem yang dijalankan adalah menggunakan sistem atau ideologi kapitalisme ya. Kapitalisme, ekonomi dijalankan oleh swasta yang memiliki modal besar dan negara hanya mengawasinya. Nah, ini yang kita sudah bahas sebelumnya ya, tapi ini sebagai review saja. Nah, kebijakan pintu terbuka diterapkan karena tokoh-tokoh Belanda dan tokoh dari pribumi Indonesia atau Hindia Belanda mengkritik dan menolak sistem tanam paksa atau kultur stelsel yang sangat menyengsarakan, dan kemudian sistem tanam paksa berakhir. Dilanjutkan oleh pemerintah kolonial adalah politik ekonomi kebijakan pintu terbuka yang kemudian membuka selebar-lebarnya bagaimana investor atau pengusaha swasta untuk terlibat dalam ekonomi di Hindia Belanda. Itu ya, atau menjalankan dengan roda kapitalisme, di mana yang punya modal itu yang memonopoli ekonomi pada masa itu. Nah, kebijakan pintu terbuka dengan kapitalisme ekonominya menjadi pembuka jalan bagi pengusaha investor asing untuk mengeksploitasi manusia dan alam dari Hindia Belanda ya, atau Indonesia. Nah, ini yang kita bahas sebelumnya ya. Definisi kebijakan pintu terbuka, dan definisi kebijakan pintu terbuka ini ada peran segitiga antara negara, pengusaha swasta atau investor asing, dan juga rakyat biasa yang menjadi pekerja. Itu yang udah kita bahas sebelumnya. Kita udah membahas juga ciri khas kebijakan pintu terbuka, yaitu agraris wet, undang-undang agraria, bagaimana investor asing bisa kemudian menyewa tanah di Hindia Belanda sampai 75 tahun ya untuk mengeksploitasi tanah di Hindia Belanda atas izin pemerintah kolonial. Begitu juga ada Zwikkerwet, di mana investor asing atau pengusaha asing selain dia bisa menyewa tanah, mereka juga memegang bisnis-bisnis besar, seperti misalkan bisnis gula ya, dengan mendirikan pabrik dan juga pabrik-pabrik lainnya seperti pabrik rokok, kopi, teh, dan lain-lain ya. Ini adalah
undang-undang atau yang menjadi undang-undang yang menjadi ciri khas kebijakan pintu terbuka, Agrariswet dan Swikerwet. Nah, gambaran umum sosial ekonomi kebijakan pintu terbuka. Nah, kita udah bahas ya, ada peran gubernur jenderal yang memberikan izin bagi penguasa atau investor asing untuk mengeksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia Hindia Belanda. Ada investor asing yang mereka adalah sosialita hidup sejahtera, kaya raya, berada di pusat kota, tapi kemudian mereka punya bisnis-bisnis atau ladang-ladang ekonomi di desa-desa, ya seperti pabrik, peternakan, pertanian dan lain-lain. Mereka tinggal di kota, tapi kemudian tinggal glamor di kota, ya maksudnya tinggal glamor di kota dan punya usaha di desa-desa atau di daerah-daerah terpencil. Sedangkan masyarakat Indonesia, masyarakat pribumi, masyarakat Nusantara hanya sebagai pekerja biasa saja dengan upah yang minim, tidak adanya jaminan keselamatan kerja. Mereka bekerja menjadi kuli, buruh pabrik untuk investor asing dan lain-lain. Nah, penerapan kebijakan pintu terbuka ini juga kita udah bahas ya. Pengusaha menanamkan modalnya, kemudian perkebunan mereka atau bisnis mereka itu apa aja ya, dan di mana saja bisnis-bisnis yang besar ada di Sumatera, ada di Jawa. Itu ya, bagaimana bisnis-bisnis mereka berada di berbagai wilayah di Hindia Belanda. Mereka juga mendirikan pabrik seperti saya bilang tadi ya, pabrik gula, pabrik coklat, teh, rokok dan lain-lain. Lalu ada juga bisnis pertambangan. Jadi mereka mengolah semua lahan ekonomi di Hindia Belanda. Peternakan, perkebunan, pabrik, pertambangan, ya. Dan untuk mendukung itu semua, mendukung logistik ekonomi mereka supaya berjalan lancar, mereka juga membangun infrastruktur seperti membangun sistem irigasi, jalan raya, jembatan, pelabuhan, dan kereta api ya untuk mendukung logistik perputaran ekonomi di masa itu ya. Gimana caranya barang dari produsen itu bisa nyampe ke konsumen, berarti ada distributornya atau ada yang menjadi perantaranya. Nah, itu yang kita bahas sebelumnya ya. Dampak kebijakan pintu terbuka. Nah, kita udah mulai masuk dampak dari kebijakan pintu terbuka ini. Kita udah membahas ya. Ada eksploitasi manusia, sumber daya manusia. Ada kebijakan Kuli Ordonanti tahun 1881 atau kontrak kerja antara buruh kuli yang menjadi pekerja dengan pengusaha investor asing, majikan yang kebanyakan adalah pemilik perkebunan ya atau ondernemer. Itu ya, ada kontrak kerja antara buruh dan juga pengusaha. Ada juga poenal santi atau aturan yang dibebankan kepada buruh ya. Buruh yang melanggar kontrak akan mendapatkan hukuman denda, dipenjara, disekap, disiksa, ditelanjangi, dicambuk, kerja paksa tanpa upah, bahkan hukuman mati. Itu yang menyengsarakan orang-orang Hindia Belanda yang menjadi buruh kuli pabrik bagi pengusaha-pengusaha asing ini. Begitu juga ada eksploitasi ya, human trafficking atau jual beli manusia. Bagaimana orang-orang Hindia Belanda kemudian diperjualbelikan untuk menjadi kuli di wilayah jajahan Belanda lainnya, yaitu di Suriname maupun di Guyana ya. Lalu kemudian si investor asing ini dia lepas ya dari pengawasan bisnis karena para ondernemer ini atau para pemilik perkebunan ini dia menyogok pemerintah kolonial supaya tidak mengawasi kinerja mereka. Jadi mau ada pelanggaran HAM, mau ada kerja rodi, mau ada penyiksaan kepada buruh pabrik dan kuli, pemerintah kolonial Belanda tidak mau tahu karena
pejabat yang mengawasi bisnis para investor asing ini disogok supaya tutup mulut, diam dan tidak mengawasi bisnis para undernemer ini, ya. Nah, kita akan lihat foto-foto yang mengabadikan bagaimana petani pribumi di masa penjajahan, ya. Ini foto-foto bagaimana kondisi masyarakat Hindia Belanda yang menjadi kuli perkebunan. Saya mendapatkan foto ini dari halaman Facebooknya Samarang Winata, ya. Jadi beliau ini lihai foto-foto zaman dulu, kemudian di coloring, ya, diwarnai menjadi ada warnanya. Nah, ini kita lihat, ya, 3 foto yang menggambarkan masyarakat Hindia Belanda di masa kebijakan pintu terbuka yang bekerja sebagai buruh tani di tanah-tanah milik investor asing. Ada juga ini foto kuli pelabuhan dan juga buruh pabrik, ya, di masa itu. Nah, ini, ya, foto yang memberikan gambaran kepada kita bagaimana pekerja Hindia Belanda di zaman itu, ya. Tadi ada buruh tani, ini ada kuli pelabuhan dan juga buruh pabrik. Nah, kita lanjutkan. Selanjutnya, setelah eksploitasi sumber daya manusia, kita akan lanjutkan kepada eksploitasi sumber daya alam atau SDA. Ada 3 poin penting. Yang pertama adalah para bangsawan pribumi, bupati, kepala desa, dan petani diancam agar tanah mereka dijual murah kepada pemerintah kolonial Belanda. Tanah tersebut oleh pejabat kolonial nanti akan disewakan atau dijual kepada pengusaha investor asing. Ya, jadi yang punya tanah banyak, orang Hindia Belanda, orang pribumi kita, ya, orang lokal yang punya tanah yang banyak itu kemudian dipaksa oleh pemerintah kolonial supaya menjual tanahnya kepada mereka, dan setelah dimiliki sepenuhnya oleh pejabat kolonial, tanah-tanah yang produktif tersebut disewakan kepada investor asing. Ya, itu tentang salah satu sumber daya alam yang menguntungkan, ya, yaitu tanah atau lahan pertanian yang produktif. Poin kedua adalah eksploitasi sumber daya alam atau kerusakan alam dilakukan oleh para pengusaha tersebut, ditambah kebijakan kuli ordonanti dan penalesanti yang sangat menyengsarakan buruh atau kuli pribumi. Jadi ada eksploitasi sumber daya alam, ada eksploitasi sumber daya manusia. Jadi hasil bumi kita dikeruk sehabis-habisnya, dikeruk sedalam-dalamnya, dieksploitasi sebesar-besarnya untuk kemakmuran, untuk kesejahteraan pejabat kolonial dan juga investor asing. Sedangkan masyarakat Hindia Belandanya atau warga-warga pribuminya hidup sengsara, ya. Maksudnya mereka upah yang rendah, tidak ada jaminan keselamatan kerja, tidak ada insentif atau mungkin pesangon atau bonus, nggak ada, ya. Mereka sangat dieksploitasi untuk dipekerjakan di perkebunan, pertanian, pertambangan, dan bisnis-bisnis potensial lainnya yang menguntungkan pejabat kolonial dan juga investor asing. Poin ketiga, kebijakan pintu terbuka hanya memperkaya pejabat kolonial dan pengusaha atau investor asing. Keuntungan mereka ditaksir 151 juta gulden pada tahun 1877. Nah, ini, ya, poin ketiga menjelaskan bahwa semua monopoli ekonomi ini hanya menguntungkan pejabat kolonial dan pengusaha atau investor asing, sedangkan masyarakat pribuminya yang menjadi pekerjanya hidup menderita, ya. Pejabat kolonial dan pengusaha atau investor asing ini bahkan mendapatkan keuntungan sampai 151 juta gulden pada tahun 1877. Itu monopoli ekonomi yang mereka nikmati selama terlaksananya kebijakan politik ekonomi pintu terbuka ini, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ini bagian pertama, kita akan lanjutkan nanti ke bagian kedua. Terima kasih.